Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khawal Sada S.Upin M.In, dosen jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini bertujuan untuk menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu Gerakan Sosial Global. Penjelasan dalam video ini akan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah delivery, kedua interactions, dan yang terakhir adalah assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di bawah konsentrasi masyarakat sipil global yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Gerakan Sosial Global diberikan kepada mahasiswa semester 6 untuk mengkaji mengenai peranan aktor non-negara dan dinamikanya dalam hubungan internasional. Sebagai output pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat bekerja secara mandiri dan aktif dalam berdiskusi, juga bisa bekerja sama dalam kelompok serta tim kerja. Selain itu, mahasiswa diharapkan bisa mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, serta membuat skenario pemecahan masalah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Gerakan Sosial Global terdiri dari 5 capaian pembelajaran. Pertama, menjelaskan konteks, definisi, ide, dan perkembangan masyarakat sipil dalam hubungan internasional. Kedua, menjelaskan pendekatan-pendekatan yang akan menjelaskan mengenai masyarakat sipil internasional. Ketiga, memahami dinamika hubungan antara negara dan aktor non-negara. Keempat, menjelaskan mengenai aspek transnasional dalam gerakan sosial. Kelima, menjelaskan contoh studi kasus terkait contoh, peran, dan tantangan gerakan sosial dalam isu-isu HAM, perdamaian, ekonomi dan pembangunan, serta lingkungan dan gender. Materi-materi mata kuliah dari Gerakan Sosial Global terdiri dari 14 topik utama. Topik yang pertama adalah RPS dan kontrak kuliah, dilanjutkan pada topik kedua yaitu ide mengenai masyarakat sipil global yang akan banyak menjelaskan mengenai sejarah yang memunculkan definisi dan konsep mengenai masyarakat sipil itu sendiri. Lalu topik ketiga adalah masyarakat sipil global, kosmopolitanisme dan juga kedaulatan negara. Topik keempat, kosmokrasi dan masyarakat sipil global. Topik kelima, kosmopolitanisme dan kewarganegaraan global. Topik keenam, peran dan batasan masyarakat sipil global dalam kajian hubungan internasional. Topik ketujuh, definisi gerakan sosial melalui berbagai pendekatan. Lalu, topik kedelapan, mulai bergeser ke gerakan sosial, transformasi masyarakat sipil ke gerakan sosial. Topik ke-9, kemunculan dari gerakan sosial itu sendiri. Topik ke-10, gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Topik ke-11, strategi-strategi yang ada di gerakan sosial. Topik ke-12, target gerakan sosial. Topik ke-13, efektivitas dari gerakan sosial. Lalu pada topik ke-14 atau minggu terakhir sebelum ujian akhir semester, kami dalam mata kuliah ini akan menyiapkan 1 minggu untuk konsultasi terkait dengan tugas akhir, yaitu yang berupa artikel ilmiah yang rencananya akan dipublikasikan dalam bentuk book chapter ataupun dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala. Dalam mata kuliah Gerakan Sosial Global ada banyak bahan referensi yang akan dijadikan rujukan selama perkuliahan berlangsung. Namun ada 3 bahan kajian utama yang akan dijadikan referensi selama perkuliahan berlangsung dalam 1 semester. Yang pertama adalah buku dari Esra Chuada dan juga Daniel Druckmann dengan judul Let the People Speak, What Kind of Civil Society Inclusion Leads to Durable Peace yang diterbitkan pada tahun 2024. Lalu referensi yang kedua adalah tulisan dari Marie Caldon, merupakan bab dalam buku dengan judul The Idea of Global Civil Society dalam buku Global Civil Society Contested Future yang diedit oleh Gideon Berger dan juga David Chandler pada tahun 2005. Lalu kajian atau referensi utama yang terakhir adalah tulisan dari Charles Steele dan juga Sidney Taro dengan judul Contentious Politics yang diterbitkan pada tahun 2015. Untuk delivery atau cara penyampaian dalam materi pembelajaran, sistem pembelajaran menggunakan sistem sinkronus dengan metode perkuliahan tatap muka atau luring, lalu dikomunikasikan dengan metode asinkronus yang disediakan melalui Learning Management System milik Universitas Jenderal Sudirman, yaitu LDIRU. Mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran case-based learning, di mana dosen memberikan contoh kasus pada mahasiswa, lalu mahasiswa akan berdiskusi selama kurang lebih 30 menit sebelum kemudian diundi siapakah yang akan melaksanakan presentasi dan
kelompok yang akan melakukan presentasi akan memberikan jawaban-jawaban atas guiding question yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian kelompok-kelompok lain akan melakukan diskusi berupa tanya jawab ataupun memberikan masukan tanggapan terkait dengan hasil jawaban tersebut. Guiding questions dan juga topik-topik yang diberikan tiap minggu selalu dicantumkan dalam learning management system yang ada di kelas tersebut. Dan juga mata kuliah tersebut berdasarkan pada berita-berita nasional maupun berita internasional yang sesuai dengan topik pada minggu-minggu tersebut. Kemudian analisis terkait dengan jawaban dari mahasiswa itu berdasarkan pada jurnal nasional, internasional maupun juga buku-buku yang sudah menjadi rujukan. Lalu untuk interaksi, saya selalu mengutamakan dan menjaga interaksi dengan mahasiswa, terutama saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dalam perkuliahan, saya secara aktif menanyakan feedback dari mahasiswa baik di tengah perkuliahan maupun di akhir perkuliahan. Apakah mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan saya dengan lancar? Apakah kemudian mahasiswa ada masalah dengan materi yang saya berikan dan lain sebagainya. Kemudian juga apabila mereka memiliki pertanyaan terkait dengan topik perkuliahan, saya juga akan secara aktif menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan. Selain itu, perkuliahan Gerakan Sirkuit Global menerapkan metode case-based learning yang memungkinkan mahasiswa untuk menjalankan diskusi secara dua arah, baik terhadap sesama mahasiswa maupun dengan dosennya, dengan aktif memberikan pertanyaan dan menanggapi hasil diskusi kelas tersebut. Pada bagian asesmen, penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah ini diukur berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan ujian tengah semester, ujian akhir semester, keaktifan di kelas, dan juga case-based learning. Penilaian case-based learning sendiri memiliki komposisi yang cukup besar, yaitu sekitar 40% dari total penilaian akhir. Case-based learning yang dimasukkan sini ada diskusi di kelas terkait dengan diskusi kasus dan juga bagaimana mereka memberikan jawaban dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang lain. Lalu selain itu ada 10% terkait dengan keaktifan. Keaktifan ini juga termasuk case-based learning karena dia akan menghitung mengenai bagaimana mahasiswa ini aktif secara langsung menanggapi kasus maupun feedback dari dosen maupun mahasiswa lainnya. Komponen yang selanjutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang keduanya sama-sama memiliki bobot 25% dalam total penilaian keseluruhan. Komponen penilaian ini telah disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan yang tercantum dalam kontrak kuliah ataupun kontrak pembelajaran. Penilaiannya juga bersifat adil, objektif, dan terbuka berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Rubrik penilaian ataupun juga RPS bisa diakses secara terbuka oleh mahasiswa melalui LDRU. Selanjutnya, saya akan memutarkan video perkuliahan Gerakan Sosial Global pada pertemuan ke-7 mengenai definisi dari gerakan sosial dari berbagai pendekatan atau perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama saya di minggu ke-7 mata kuliah Gerakan Sosial Global. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman bisa mendapatkan materi dan persiapan UTS dengan lancar semuanya. Amin. Jadi seperti biasa, pada pertemuan ke-7 ini teman-teman kita akan membahas mengenai social movement atau gerakan sosial. Nah di sini teman-teman kalau secara definisi ya seperti yang sudah saya cantumkan dalam presentasi bahwa social movement itu merupakan sebuah loosely organized but sustained campaign in support of a social goal, typically either implementations or the preventions of change in society structure or value. Di sini teman-teman bisa lihat dari definisinya aja, teman-teman bisa lihat bahwa yang ditekankan oleh social movement itu adalah dukungan, bisa juga terkait dengan pencegahan atau perubahan terkait dengan masyarakat atau society itu sendiri. Nah selanjutnya teman-teman, di dalam masyarakat sipil atau social movement, di sini kita akan memahami mengenai yang namanya collective behavior. Harus kolektif ya teman-teman ya. Makanya bisa disebut sebagai sebuah gerakan sosial. Kenapa kemudian disebut collective behavior? Logikanya kita mulai dari logikanya teman-teman. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok di dalam society, pasti teman-teman akan marah. Logikanya di situ. Nah, ketika kemarahan itu muncul, kalau tidak diakomodasi dengan benar, maka hanya akan menjadi kemarahan belaka. Nah, itulah yang disebutkan kenapa membutuhkan collective behavior. Kalau cuma behavior aja, itu pasti tidak akan dinotis, tidak akan dijadikan sebagai sebuah
sesuatu yang penting untuk dibahas. Makanya kemudian collective behavior akan berkembang menjadi sebuah collective action. Itulah kenapa collective actions itu seringkali dilihat sebagai terusan atau bentuk yang lebih rasional dari collective behavior. Bisa dibayangkan ya teman-teman? Jadi kalau cuma sikap aja, cuma kemarahan aja, itu bisa jadi tidak akan dilirik oleh tujuan kemarahan kalian. Contohnya misal gini, teman-teman memprotes mengenai jalanan yang berlubang. Teman-teman marahnya cuma ngomong aja ke temannya, lubang nih jalannya. Itu tidak akan menjadi sebuah solusi dalam sebuah gerakan sosial. Tapi ketika teman-teman kemudian memikirkannya dengan berkumpul dengan orang-orang yang melewati jalan yang sama, oke, ayo kita buat aksi. Contoh aksinya adalah membuat protes berbentuk poster. Itu adalah collective actions. Tujuannya sama dari kemarahan, tapi disusun sehingga kemarahannya berbentuk poster. Tutup lubangnya, ya seperti itu. Orang akan jadi paham, oh alah orang-orang ini marah. Itulah yang kemudian membuat kenapa perkembangan collective behavior itu menjadi collective action. Seperti contoh-contoh di sini, teman-teman, saya taruh beberapa gambar terkait dengan collective actions. Nah, kemudian teman-teman, di dalam social movement dan juga civil society ada 3 aspek yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah sifatnya, itu biasanya berbentuk campaign. Ingat, campaign itu bukan hanya didefinisikan sebagai kampanye gitu aja ya, tapi bagaimana caranya agar sesuatu yang teman-teman sampaikan itu berbau sustain, objektif, dan juga klaimnya itu dari society. Jalanan berlubang itu tadi, itu kan klaimnya dari teman-teman yang melewati jalan tersebut. Gak bisa kalau misalnya salah satu dari kalian misalnya mengatakan bahwa jalanan itu lubang, tapi teman-teman tidak pernah melewati jalanan tersebut. Itu kan bukan klaim yang benar. Tapi ketika yang ngomong itu adalah orang-orang yang lewat jalanan tersebut, itu yang disebut sebagai klaim yang benar dibawa ke campaign. Lalu yang kedua adalah repertoire. Repertoire itu adalah sesuatu ide yang kemudian dibawa ke dalam aksi-aksi tersebut. Terus yang terakhir adalah, ini singkatan ya teman-teman, WUNC. Yang pertama adalah worthiness. Dalam social movement itu harus dicek apakah itu worth to try atau worth to act atau enggak. Terus unity, tentu suaranya harus satu karena berkaitan dengan klaim. Kalau satu orang bilangnya jalanan berlubang harus ditutup, yang satunya bilangnya nggak perlu tutup, itu tantangan dalam perjalanan saya untuk ke tempat kerja. Akhirnya kan nggak jadi unity, nggak jadi satu. Akhirnya klaimnya gagal. Itu yang biasanya kemudian sering kali dikatakan sebagai salah satu kegagalan ya, atau kekurangan dalam sebuah gerakan sosial. Lalu numbers, dalam gerakan sosial dan juga masyarakat sipil, numbers matters. Semakin banyak yang terlibat, itu justru menunjukkan bahwa semakin banyak yang peduli, collective behavior-nya sama, collective action-nya juga sama. Itu makanya kemudian numbers matters di sini. Terus yang terakhir adalah komitmen. Biasanya di dalam beberapa tulisan, komitmen itu dikatakan bahwa kalau misalnya dalam aksi, kemudian ada tembakan gas air mata. Gimana komitmennya? Apakah tetap di tempat aksi atau pulang? Kalaupun pulang harus ada mekanismenya. Itu harus dengan komitmen. Atau misal tuh ngomongin soal jalanan berlubang, terus kemudian dibeliin mobil sehingga nggak memberikan efek pada jalanan berlubang tersebut. Akhirnya komitmennya hilang. Itulah yang kemudian akan merusak klaim dari society itu sendiri. Itulah yang akan dibahas atau teman-teman akan bandingkan ketika melihat sebuah social movement. Bisa dipahami teman-teman di sini? Bisa. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu gambar. Ada dua gambar yang menunjukkan collective behavior dijadikan collective actions dan terdiri dari 3 hal tersebut yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini familiar gambar apa teman-teman? Revolusi Prancis muncul karena apa? Ada yang ingat? Penjebolan penjara Bastille. Iya, itu salah satunya. Kemarahannya apa? Kemarahannya kesenjangan sosial antara kaum borjuis yang kerajaan dengan petani pada umumnya. Marah kan petaninya, dijadikan collective actions, mereka menangkap para pejabat-pejabat itu, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang diarak mayatnya dan sebagainya. Itu collective actionnya. Dan numbers matters, jumlahnya banyak sehingga menjadikan Revolusi Prancis dari salah satu aksi gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang cukup sukses. Kan bisa mengganti pemerintahan, tujuannya di situ. Nah, yang ini pernah tahu nggak yang gambar yang ini? We are the 99%. Betul. Occupy Wall Street. Nah, di sini collective
Behaviornya adalah meyakinkan seluruh audiens atau seluruh orang yang melihat ini bahwa kita tuh sebenarnya adalah 99% orang yang miskin. Bahwa 1% orang yang kaya atau memegang aturan itu ada di Wall Street. Itu cuma 1%. Tolong sadar bahwa kita tuh sebenarnya tidak seberpengaruh itu. Makanya kemudian kita harus bersatu. Aksinya cukup rapi, yang demo di sini itu juga tidak melakukan kekerasan, sehingga cukup kuat untuk dinotis oleh banyak orang. Di situ ya dari kami dari contoh gambar ini. Oke, lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah repertoire. Repertoire ini merupakan secara definisi ya, itu adalah sebuah klaim dimunculkan oleh society dan itu diulang-ulang, diresonasikan dan secara terus-menerus dijadikan dasar dalam sebuah aksi. Itu repertoire secara definisi ya. Nah, repertoire sendiri secara pendekatan masyarakat sipil dan juga gerakan sosial itu ada dua. Ada yang tradisional, ada yang modern. Itu hanya berbau sifat. Kalau ngomong soal tradisional, paling mirip itu revolusi Prancis. Sifatnya paroki, ada perwakilan-perwakilannya. Modelnya dulu itu kalau gerakan masyarakat sipil itu ngomongnya ada ketuanya. Jadi misal ketua RT-nya atau ketua dasar wismanya seperti itu. Terus kemudian untuk menggerakkan satu kelompok tertentu. Lalu segmented topiknya itu biasanya sangat spesifik, rata-rata soal kesenjangan sosial dan juga partikular, yaitu langsung ke tujuannya. Itu yang tradisional. Kemudian semakin bergerak ke sini dengan globalisasi, mulai berkembang ke modern repertoire. Ada kosmopolitan, yaitu kemudian topiknya itu bisa satu, kemudian diresonasikan secara butterfly effect ke seluruh dunia. Itu kosmopolit, modular, tidak hanya satu target tapi bisa banyak, dan juga rata-rata sekarang otonom, leaderless. Nanti akan saya contohkan salah satu gerakan yang leaderless itu. Terus salah satu pengembangannya dalam repertoire juga level of actions, tidak hanya di level atas saja, tapi aksinya itu sudah dilakukan oleh berbagai macam layer dari masyarakat. Bisa jadi yang gerak itu nggak cuma dulu itu kan kalau misalnya pergerakan itu biasanya mahasiswa. Sekarang itu nggak cuma mahasiswa, tapi orang-orang yang misalnya berkepentingan juga, ibu rumah tangga, terus juga misalnya pekerja kerah putih kan dari dulu tidak diasosiasikan dengan demo ya, tapi sekarang juga turun ke jalan karena layernya sudah mulai banyak. Terus penggunaan media itu juga akhir-akhir ini itu seringkali digunakan. Terus yang yang ketiga adalah sekarang itu teman-teman targetnya itu bukan menang, tapi bagaimana kemudian meningkatkan awareness-nya. Jadi menang itu bukan target dari gerakan sosial. Lalu yang terakhir adalah generational taste, gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Misal kalau sekarang sama dulu kan beda ya. Dulu revolusi Prancis mungkin nggak ada orang yang demo pakai kemeja flannel kan. Nah sekarang kan orang pakai. Ya, berarti itu namanya generational taste. Kan pasti beda orang demo itu. Nah contohnya yang kita melihat development of repertoire adalah teman-teman tahu ini demo kapan? Dari gambar ini. Korea 2024. Iya. Ya. Ada yang unik nggak di sini? Lightstick. Itulah generational taste. Dulu 2016 Korea juga pernah ada demo memakzulkan Park Geun-hye, presiden 2016. Tidak ada yang bawa lightstick, bawanya lilin. Nah, lilin itu adalah bentuk repertoire teman-teman. Klaim. Kenapa lilin jadi repertoire? Pertama, nomor satu adalah dalam undang-undang demonstrasi Korea Selatan, setelah jam 6 sore itu dilarang melakukan aktivitas berbau politik. Tapi orang-orang yang bisa melakukan aksi rata-rata bisanya malam, kan kerja gitu ya. Kerja dan lain sebagainya. Dan malam itu justru orang-orang bisa berkumpul. Nah akhirnya oleh perkumpulan yang sedang melakukan aksi tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka sedang melakukan festival lilin. Terus yang kedua, dalam undang-undang disebutkan bahwa dilarang melakukan penyerangan terhadap aparat yang berjaga. Makanya menggunakan lilin. Kenapa lilin jadi repertoire? Karena lilin itu ingin memancarkan cahaya di dalam kegelapan yang sedang menyelimuti suasana politik. Kenapa nggak lampu sokle misalnya? Ribet kan? Ribet karena harus cari colokan. Nah, generational taste-nya dalam perkembangan repertoire-nya adalah geser ke lightstick. Dulu kalau orang-orang dulu bawanya lilin karena mudah. Sekarang kan kita mungkin kalau kita ya generasi kita ya bawa lilin kan harus cari dulu. Kita nggak sedia lilin.
Kalau Lightstick rata-rata punya. Dan tentunya di dalam repertoarnya klaimnya kan tidak boleh berbahaya. Lilin kan juga mau buat nyerang polisi nggak bisa gitu. Lightstick jelas tidak mungkin digunakan. Satu, mahal. Pasti tidak mungkin digunakan. Kedua, tidak berbahaya. Iya. Kalian bayangin ya, mungkin kecuali Lightstick yang punya Blackpink itu ya, yang palu. Kalau yang ini kan, ini punya NCT juga sebenarnya tidak berbahaya. Punya yang SK bahkan bundar ya, kayak bulat gitu kan. Kalau dibuat ukul, tentu tidak berbahaya. Itulah repertoar teman-teman. Yang penting apa? Klaimnya. Bahwa klaim kita di sini adalah kita aksi sama. Kan di sini dulu Presiden Yoon out kan. Suaranya sama, klaimnya sama. Kenapa kok bawa lilin? Dan klaimnya adalah untuk memberikan suasana cerah di tengah kegelapan. Kan namanya juga aksi ya, gelap-gelapan. Masa nggak ada cahayanya? Nah itu mereka membawa itu. Terus yang terakhir yang tadi saya sempat lupa sebutkan adalah yang ketiga. Klaimnya kenapa kemudian bawa lilin dan juga cahaya-cahaya adalah suasana festif. Demokrasi itu adalah milik rakyat. Makanya kemudian kita harus membawa sesuatu yang bisa ditenangkan atau bisa menjadi cahaya di tengah suasana politik di Korea Selatan. Itu klaim semuanya. Dan klaim itu kemudian dijadikan repertoar. Semua setuju, kolektif behaviornya sama, kolektif actionnya kan sama. Akhirnya bisa menjadi sebuah gerakan sosial atau aksi yang disebut sebagai orang-orang bilangnya candlelight vigil, lightstick dan lain sebagainya di dalam proses pemakzulan atau protes pemakzulan terhadap Presiden Yoon itu sendiri. Bisa dipahami teman-teman repertoarnya, penggunaan repertoarnya bisa dipahami ya? Bisa. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Selain repertoar, di dalam gerakan sosial, di dalam social movement itu ada istilah resource mobilization theory. Jadi gini, kalau repertoar itu teman-teman, repertoar itu akan melihat atau akan mengecek bagaimana caranya society atau kelompok yang ingin melakukan protes itu membangun narasi-narasinya sehingga sifatnya sangat konstruktif. Kan diklaim, ada klaim dulu, bangun narasi, kemudian diresonasikan. Nah, kebalikannya dengan resource mobilization theory. Kalau ini kita akan melihat gerakan sosial itu dari resource yang mereka miliki. Sehingga gerakan sosial itu dianggap berhasil atau enggak itu sangat tergantung pada resource yang mereka miliki. Jadi modalnya mereka untuk melakukan aksi itu sejauh mana sih? Biasanya akan digunakan teman-teman untuk melakukan yang namanya komparasi. Kenapa misalnya tuh yang lagi sering dikomparasi adalah kenapa kemudian gerakan sosial di Korea Selatan pada tahun 2004 terkait dengan Presiden Yoon jauh lebih sukses dibanding Indonesia Gelap pada tahun 2024 juga. Hal tersebut atau dua konsep yang tadi saya jelaskan itu ada di sini, ada di fokusnya dan juga scholarsnya. Kalau repertoire of contentions yang dijelaskan itu tentu ide-idenya bagaimana kemudian itu bisa dinarasikan berulang-ulang, tidak istilahnya tidak hangus ketika berganti zaman, gak harus lilin terus, bisa ganti ke lightstick. Nah, itu dan klaim-klaim itu harus bisa dijelaskan oleh orang-orang yang mengatakan repertoire dari aksi tersebut. Bedanya kalau dengan resource mobilization theory jelas movement itu pasti rasional. Mereka bergerak karena mereka tahu resource-nya itu sejauh mana dan sebatas apa. Sehingga itu juga bisa memberikan penilaian-penilaian terhadap sejauh mana efektivitas atau sejauh mana aksi itu bisa berjalan di momen-momen tertentu. Begitu teman-teman, dan scholarship memang beda ya, repertoire of contentions yang membuat itu Charles Lee dan juga Sinetaro. Terus kemudian kalau resource mobilization theory itu ada Bob Edwards dan juga John G. McCarthy. Itu kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Naomi Lestari, NIM F1F022024. Izin bertanya, Bu, tentang kan zaman sekarang itu sosial media itu sangat berfungsi gitu ya, apalagi sekarang cakupannya itu sangat luas gitu. Nah, gimana sih bentuk-bentuk dari repertoire di sosial media seperti tagar, kayak di Me Too Movement dan lain sebagainya itu berpengaruh gitu terhadap gerakan sosial itu sendiri gitu. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Sabrina Irani dengan NIM F1F022047. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan repertoire yang tadi. Sebenarnya gimana caranya si repertoire
dan aspek-aspek gerakan sosial yang lain itu bisa sampai ke masyarakat grassroots itu. Soalnya karena kan seperti yang kita tahu, masyarakat grassroots itu seringkali nggak tersentuh sama repertoire, apalagi dengan arti-arti repertoire itu perlu diartiin lebih lanjut gitu. Nah, gimana caranya si repertoire itu bisa sampai ke grassroots? Baik, terima kasih atas 3 pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Nawang dan juga tadi dari Sabrina. Ya, pertanyaannya tadi mirip-mirip ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan penggunaan tagar. Nah, penggunaan tagar itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk modern repertoire. Karena itu adalah suatu perkembangan dan penggunaan media. Dulu itu nggak ada tagar. Mau ditagarin di mana? Kan belum ada sosial medianya, ya kan? Nah, sekarang tuh ada. Makanya itu juga termasuk generational taste. Kalau dulu nyambung sama pertanyaannya Sabrina ya, dulu itu kalau misalnya mau memasukkan ke grassroots itu pakai media cetak, telegram, atau juga informasi-informasi dari mulut ke mulut. Jadi menyampaikan akan ada aksi dan sebagainya, poster yang ditempel. Sekarang kalau nyampe ke grassroots itu cukup menggunakan media sosial yang digunakan oleh rata-rata orang yang ada di targetnya. Misalnya kalau sekarang itu teman-teman yang digunakan itu adalah X atau Twitter. Karena itu yang secara genuine itu cepat untuk menyebarkan informasi yang berupa tulisan dibanding Instagram. Algoritmanya lebih cepat X atau Twitter, atau sekarang juga dipakai Thread yang punyanya Instagram juga. Karena yang disampaikan adalah tulisan. Dan kalau sekarang algoritmanya udah geser ya. Kalau dulu zamannya Jubilee 2000, tahun 2000-an, ketika ada aksi yang meminta negara-negara G8 itu di Birmingham itu untuk segera melunaskan hutang-hutang dari negara-negara ketiga, itu pakai tagar Twitter. Karena tahun 2000-an kalau kita ngeklik tagar Twitter itu bisa langsung memunculkan semua informasi yang berkaitan dengan tagar itu sendiri. Kalau sekarang agak bergeser ya, tapi masih bisa digunakan tagar itu, membuat kita trending gitu loh. Dengan trending itu akan mudah untuk diakses oleh semua pihak. Grassroots sekarang itu juga menggunakan sosial media. Kalau dibalik dulu kan pakainya media-media cetak gitu ya, atau berita-berita di poster. Misalnya kayak aksi gitu ya, besok jam segini berkumpul di lapangan. Itu dulu seperti itu model pengumpulan masanya. Kalau sekarang menggunakan sosial media, dan itu disebut dengan pergeseran modern repertoire, generational taste, penggunaan media dan sebagainya. Gitu ya, Sabrina juga Nawang, bisa dipahami? Perkenalkan, nama saya Sabila dengan NIM F1F022035. Jadi saya ingin bertanya, tadi sempat dijelaskan bahwa numbers itu matters di dalam gerakan sosial kan ya Bu. Tapi apakah kalau misal gerakan tersebut kayak nggak sustain atau cuma terlaksana misal satu kali atau sedikit gitu, nah apakah itu masih bisa disebut sebagai gerakan sosial juga? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Sabila sore kali ini. Sabila menyatakan mengenai kalau misalnya gerakan sosial itu tidak sustain, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk disebut gerakan sosial itu sebenarnya secara definisi itu cukup ada collective behavior dan collective actions. Ada gerakan sosial. Tapi apakah kemudian gerakan sosial tersebut efektif, bisa memenuhi goals-nya, itu juga tergantung pada bagaimana resource atau bagaimana prosesnya. Nah, itu tadi kalau pertanyaannya saya bilang mengatakan bahwa kalau tidak sustain, berarti gerakan sosial itu sebenarnya tidak memenuhi targetnya sendiri atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misal tuh ingin membuat pemerintahannya turun gitu ya, tapi cuma sekali habis itu udah, orang tidak akan peduli lagi. Jadi isunya hilang. Sama dengan penggunaan tagar ya, misalnya kalah kemudian ya penggunaan tagarnya udah isunya hilang. Kemudian tidak lagi dibahas di grassroots misalnya, atau dibahas di netizen yang sedang bermain sosial media, sehingga mungkin gerakan sosialnya dianggap tidak efektif atau tidak bisa memenuhi target. Tapi kalau disebut gerakan sosial itu masih bisa kita sebutkan karena ada ya itu tadi memenuhi collective actionnya atau collective behaviornya. Seperti itu saya kira. Jadi ya teman-teman, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih sudah bersama saya selama 7 pertemuan dengan kelas Gerakan Sosial Global. Sekali terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Saya tutup kelasnya teman-teman, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Demikian video deskripsi dan pembelajaran untuk PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan juga dosen jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman.
atas dukungan dan juga bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.